Leo, welcome back to my channel. Apa kabar Leo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Leo. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini bertemakan tentang pesona. Pesona yang kau miliki sehingga membuat dia seseorang ingin mendapatkan cita kamu. Seperti apa itu pesona kamu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Oke, buat Leo, ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Leo, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan shuffle kartunya. Kamu rasakan lebih dalam pesona apa yang kamu miliki di sini. Oke. Ada Three of Cups. Elemen air, Cancer versus Scorpio. Ada The Hangman. Ada The Chariot. Ada Four of Pentacles. Ada The Lover. Cancer, Taurus, Virgo, Capri. Ada Gemini. Oke. Itu zodiak yang dilink dengan kamu ya Leo. Ada The World. Ada Cancer versus Scorpio. Itu zodiak yang dilink dengan kamu ya. Baik, Leo. Di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca energi kamu di sini. Oke. Leo, kalau kita lihat di sini ada Three of Cups. Three of Cups itu menggambarkan ya, ada seseorang yang melihat kamu itu ya, dari segi kecantikan kamu, atau benar-benar dia punya perasaan kepada kamu ya, perasaan yang lebih tulus, atau perasaan ingin bahagia dengan kamu, atau dia melihat kamu itu seseorang yang penuh dengan kasih sayang, seseorang yang benar-benar bisa membuat dia bahagia. Karena apa? Terlihat di sini dia seseorang yang mungkin lagi punya masalah, atau dia seseorang yang dari keluarga yang broken home ya. Karena di sini dia pengen mencari sesuatu yang bisa membahagiakan dia, dan dia melihat itu ada di kamu. Kamu mungkin selalu membuat dia ceria, kamu selalu membuat dia merasakan bahagia gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Jadi dia sendiri terlihat bahwa karena kamulah dia merasa bahwa ada perubahan dalam hidupnya dia. Kenapa seperti itu? Ya, kita lihat di sini ada The Hangman. Sepertinya dia sebelumnya dia merasa bahwa seseorang itu kayak terikat dalam suatu hal gitu ya, dalam satu masalah, dan dia pengen lepas dari masalah itu. Bagaimana caranya pun dia tidak bisa. Ya, sejak ketemu kamu, dia baru merasakan bahwa ya, ternyata aku bisa lepas dari masalah ini, ternyata aku bisa bebas dari ini gitu loh. Jadi di mana dia ya memang membutuhkan seseorang yang bisa mengerti dia. Disitulah dia melihat bahwa ada suatu pesona kamu atau daya tarik kamu yang membuat dia merasa bahwa kamu itu orang yang penting bagi dia gitu ya. Karena apa ya? Dia beranggapan bahwa kamu itu yang sudah menolong hidupnya dia, karena dia beranggapan kamu itu yang sudah membebaskan dia dari semua masalah-masalahnya dia. Entah apa ya yang kamu lakukan ke dia, itu yang membuat dia merasa bahwa tertarik sama kamu. Pesona kamu itu muncul di matanya dia ya, karena mungkin bisa saja kamu sering bantu dia, kamu membuat dia keluar dari masalah-masalah dia gitu ya. Nah, itu yang membuat dia merasa bahwa sangat terikat sama kamu, sangat pengen mendekat sama kamu, karena pesona dan tarik kamu itu sulit untuk dilupakan. Karena seperti ada ketergantungan dia sama kamu, ya. Itu salah satu ya.
Oke, nah aku juga melihat di sini ya, ada The Chariot. The Chariot itu adalah seseorang yang bisa mengendalikan kamu, atau bisa saja yang bisa membawa kamu ataupun dia, ya, kamu bisa membawa dia ke suatu kondisi yang mungkin lebih baik gitu ya. Sama halnya dengan ini ya, karena di bottom itu ada energi di mana seseorang itu yang benar-benar terpuruk kondisinya, benar-benar dia butuh bantuan, benar-benar dia menginginkan suatu perubahan dalam hidupnya. Dan disinilah karena kamu dia mulai merubah semuanya. Terlihat kamu itu selalu membawa energi positif di diri dia. Karena apa? Ya di kamulah dia merasakan adanya kenyamanan. Disitulah dia merasakan bahwa kamu itu orang yang mempunyai empati. Jadi ya rasa ingin membantu seseorang itu kamu kuat. Membantu orang keluar dari permasalahannya itu kamu merasa terpanggil gitu loh hati kamu untuk melakukan hal itu. Ya, secara yang mungkin kamu punya naluri yang benar-benar bersih, pikirannya positif gitu ya, dan kamu mungkin tidak tegaan melihat orang-orang yang sedih ya bawaannya atau punya masalah gitu ya, pengennya ya masuk ke dalam masalah mereka dan kamu selalu membantunya dia gitu. Jadi di sini ada pesona kamu di mana kamu suka membawa seseorang itu merubah kondisinya dia, yang mungkin seseorang yang mungkin dari situasi yang tidak baik menjadi ke situasi yang baik. Itu yang terlihat di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya aku juga merasakan bahwa ada pesona kamu itu ya, menggambarkan memang benar-benar kamu itu orang yang mempunyai cuan ya. Jadi ada energi di sini, dia melihat kamu itu ya karena uang. Jadi kayak seperti ingin memanfaatkan kamu. Kayak dia di sini kayak butuh bantuan gitu ya. Di sini ada Four of Pentacles. Ini menggambarkan sebenarnya ya, dalam diri dia itu tidak ada perubahan sebenarnya dari segi finansialnya dia atau dari segi kehidupan keuangannya dia. Disinilah dia melihat kamu itu bahwa kamu yang sosok seorang yang berhasil, yang sukses, yang punya banyak uang ya, bisa saja disitulah dia mulai berpikir bahwa ya kamu akan bisa membantunya dia dari segi keuangan. Nah itu, jadi ya kamu juga harus berhati-hati. Bagi kamu yang mungkin yang orang melihat pesona kamu ya, dikatakannya kamu cantik, dikatakannya kamu ganteng, baik, ternyata di balik semua itu ada tujuannya, ada niatnya yang tidak baik gitu loh. Karena ya apa, ya di awal dia bermanis-manis mengatakan bahwa itu kamu itu punya pesona yang luar biasa, kamu itu orangnya benar-benar wah menawan gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu menjadi luluh, sementara dia ya ingin memanfaatkan kamu dari segi materi gitu. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati bagaimana sikap dia ke kamu, bagaimana tindakan dia ke kamu, bagaimana cara dia ke kamu. Nah itu harus kamu perhatikan. Nah otomatis kita kan tahu nih orang seperti itu bagaimana ya gitu. Dari tingkahnya kita juga bisa mengartikan maksudnya apa gitu. Jadi kamu jangan dibutakan oleh cinta, jangan dibutakan oleh rayuannya ya, seperti itu. Kadang ada juga sih orangnya terlihat cantik, terlihat ganteng, tapi sering disakiti gitu ya. Karena apa? Ya mungkin seseorang itu hanya mengharapkan sesuatu, bukan ketulusan gitu. Jadi itu yang perlu kamu waspadai ya. Kadang mempunyai pesona atau daya tarik itu kadang-kadang bisa merugikan kita sendiri ya, seperti itu. Ya jadi harus benar berhati-hati dengan daya tarik dan pesonanya kamu yang kamu miliki. Oke. Dan di sini kalau aku lihat ya, Leo ada the lover. Di sini terlihat memang ada hubungan ya, ada ikatan antara kamu dengan dia, ada cinta yang tumbuh secara ya. Di sini the lover ya, the lover itu adalah sebuah kondisi di mana kamu mempunyai pasangan ya, dan di situ kamu saling merasa tertarik, saling melihat pesona masing-masing. Bisa dikatakan inilah yang ada ketulusan di dalamnya gitu loh. Jadi hubungan seperti ini memang benar-benar
seperti ada chemistry, seperti ada ikatan batin, melihat pesona masing-masing, melihat daya tarik masing-masing, itu yang menjadikan hubungan kamu dengan dia akhirnya berhasil gitu loh. Ya, di sini ada the lover, ada cinta yang tumbuh di antara kamu dengan dia. Bisa saja di sini ada mirror antara kamu dengan dia, ya, seperti itu. Ya, semoga ini benar-benar cintanya kamu, soulmate-nya kamu, ya, true love-nya kamu, ya. Karena apa? Di sini kadang ada takdir kayak menyatukan kamu. Tetapi ya di sini kan ada tanda X gitu loh. Seperti cinta yang terlarang gitu loh. Jadi bisa saja di sini sebagian dari kamu itu ada perbedaan. Entah itu salah satu dari kamu itu yang sudah menikah. Karena di sini ada tanda X. Itu adalah cinta yang salah. Walaupun kamu dengan dia saling mencintai, tapi kayak tidak bisa bersatu gitu loh. Dia memang sulit untuk melupakan kamu, ataupun dia di sini tidak bisa lepas dari kamu karena pesonanya kamu. Entah di sana ada gairah dia, entah di sana ada fantasinya dia ke kamu, atau benar-benar dia merasakan kenyamanan di kamu gitu ya. Tapi cinta kamu dengan dia itu salah, nggak bakalan akan bersatu secara ya mungkin salah satu dari kamu ataupun dia yang sudah mempunyai hubungan gitu loh, yang sudah mempunyai pasangan sah gitu ya. Oke. Itu ya yang aku lihat ya buat teman-temanku Leo. Dan lanjut di sini. Di sini ada dua alternatif ya. Pesonanya kamu. Kamu itu selain orang ya, kalau dikatakan wajah kamu sih pas-pasan ya. kalau dari kartunya ya. Kalau dilihat dari wajahnya pas-pasan. Ya, tapi kamu itu punya pesona, punya karisma. Dari mana? Ya dari yang berkilau-kilauan ini. Ya materi, finansial ya. Secara kamu itu punya semuanya, ya, mobil mewah gitu ya, rumah mewah, pekerjaan oke, bisnis oke. Jadi di sana orang banyak melihat kamu, banyak menyukai kamu. Ternyata mereka ada dua alternatif di sini ya, ada dua orang ya dua kubu lah ya di sini bisa dikatakan. Satu kubu ya memang benar-benar dia tulus sama kamu. Satu kubu lagi di sisi lain ya, seseorang itu hanya memanfaatkan kamu karena dilihatnya seperti ini. Kayak ada senyum yang yang berbeda gitu loh. Jadi seakan-akan dia, wah ini kamu bisa nih untuk dijadikan mangsa aku gitu ya, seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar berhati-hati. Sama sepertinya hal dengan ini terlihat ya, kadang-kala ya seseorang itu melihat kita bukan dari karena wajah atau dari apa, dari apa yang sudah kita miliki. Apakah itu harta benda yang kita miliki gitu ya, seperti itu. Itu ya salah satu. Kadang memang ya tidak bisa dipungkiri juga, namanya manusia ya, pasti butuh kemewahan, butuh butuh kesenangan lah ya gitu. Jadi itu sebagian dari mereka. Tapi di sini kamu memang harus berhati-hati ya, harus benar-benar berhati-hati di sini. Oke, selanjutnya di sini ada the word. Bisa saja di sini akan ada karma antara kamu dengan dia ya, ada the word ya. Di sini bisa dikatakan seseorang itu datang yang mungkin di masa lalu kamu ataupun dia yang sudah menjadi masa lalu. Dia datang ke kamu, dia menyadari bahwa kamulah yang benar-benar yang bisa membuat aku itu jatuh cinta gitu loh. Secara mungkin selama ini dia setelah terpisah dari kamu, dia mencoba untuk berpaling ke hati yang lain, ke cinta yang lain. Tapi dia tidak pernah merasakan ada suatu karismatiknya dari seorang itu. Yang dia lihat itu hanya sama kamu. Itulah yang membuat dia merasa bahwa wah, kenapa ya aku kok bisa pengen kembali ke kamu gitu. Apakah aku sedang menjalankan karma aku? Apakah aku akan dikecewakan kamu? Apakah ada pembalasan dendam di sana gitu ya? Seperti itu. Di sini terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada Eight of Cup ya. Memang di sini ada kamu optimis sih untuk meninggalkan masa lalu. Kenapa seperti itu? Karena orang masa lalu di kamu ini seperti membuat suatu sejarah lah ya gitu ya. Yang dia mengkhianati kamu, yang dia sudah berbohong sama kamu, tiba-tiba ya dia datang lagi dengan sejuta gombalan-gombalan dia gitu ya. Sementara kamu di sini sudah bisa move on dari dia, sudah bisa lepas dia. Tahu-tahu dia datang lagi dan dia beranggapan bahwa pesona kamu itu yang membuat aku pengen melihat kamu lagi, mendekati kamu lagi,
pengen mencintai kamu lagi. Nah seperti itu, karena dia merasa jenuh juga dengan kondisi dia saat ini. Itu yang dirasakan, karena karisma pesona-pesona orang yang di luar sana, dia tidak melihat seperti yang kamu miliki. Itu ya di sini Leo. Oke, Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Di sana kita ada lampirkannya beberapa readingan ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, oh iya, jangan lupa ya teman-temanku semua yang mau readingan yang timeless ya, general, kamu bisa lihat di channel kedua aku, itu Maila Tarot ya, ada di kolom deskripsi. Oke, kamu fokuskan lagi ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu seperti apa. Apalagi di sini kelanjutan cerita kamu. Oke, Leo. Baik, di sini ada healing. Ya, bisa dikatakan di sini ada kartu healing. Kamu healing memang dari masa lalu kamu. Kamu pengen move on dari masa lalu kamu. Dan ya, walaupun kamu di sini punya pesona yang mungkin luar biasa, yang orang lain anggap bahwa kamu itu seorang yang perfect gitu ya. Dan di situ juga kamu harus berhati-hati. Kenapa? Kadangkala ya dengan pesona kita itu ya kita bisa juga hancur ya hidup kita. Jadi harus benar-benar berhati-hati, jangan dimanfaatkan ya pesona kita. Secara ya aku merasa aku ini cantik, aku ini ganteng, jadi aku harus bisa manfaatkan nih kecantikan aku, kegantengan aku gitu ya. Jangan salah artikan gitu. Jangan-jangan nanti kamu juga yang memanfaatkan orang, bisa saja ya. Maaf ya Leo, mana tahu gitu ya. Karena di sini energi bisa berbolak-balik ya. Oke. Dari sini ada find balance, come together. Maaf. Nah, kita akan lihat. Oke. Magical getaway. Di sini ada pintu keajaiban ya, dimana kamu merasakan setelah kamu healing di sini, akhirnya kamu merasakan bahwa perubahan dalam hidup kamu, dimana seseorang yang menginginkan kamu itu ya benar-benar ada, benar-benar real ya gitu. Jadi kamu jangan khawatir dari healingnya kamu dari bisa dari masa lalu. Kamu jangan anggap bahwa kamu sulit untuk mendapatkan sesuatu lagi gitu loh, mendapatkan seseorang ya. Di situ ada keajaiban nantinya buat kamu. Secara ya kamu yang punya pesona, kamu yang punya daya tarik ya. Orang-orang pasti banyak melihat kamu. Seseorang mungkin ada sebagian dari mereka nanti yang ingin berkomitmen sama kamu. Dan itu benar-benar harus kamu lihat nantinya ke depan seperti apa. Oke. Dan kamu juga harus bisa pastikan bahwa orang ini apakah benar-benar ada ketulusan apa tidak. Karena di sini terlihat ada bermacam-macam orang ya yang melihat pesonanya kamu. Oke. Di sini ada find balance ya. Akhirnya ya mungkin dulu hidup kamu yang tidak seimbang, akhirnya sekarang mulai seimbang. Semuanya sudah berjalan normal gitu ya. Secara ya dulu itu kamu punya kehidupan yang benar-benar terpuruk. Entah itu dikarenakan ada masalah percintaannya kamu, atau mungkin dikarenakan adanya pesona kamu yang bisa menghancurkan diri kamu sendiri. Dan akhirnya sekarang ya kehidupan kamu sudah mulai membaik ya. Secara mungkin kamu bisa baru menyadari bahwa ya keajaiban itu akan datang secara bersamaan. Kadangkala ya kita baru mengerti tentang hidup itu setelah kita mengalami keterpurukan. Oke. Nah, itu. Di sini kamu coba melihat bagaimana kesempatan kamu ke depan, apakah ada peluang untuk perbaikan yang lebih baik gitu ya. Dan di situ ada, dan seseorang yang akan datang kepada kamu itu bisa saja membimbing kamu nantinya. Membimbing kamu, membawa kamu ke jalan yang lebih baik lagi lah ya gitu. Karena apa ya, mungkin dari pengalaman kamu, dari masalah yang kamu hadapi, seseorang itu sudah mengerti bahwa ya kamu harus benar-benar bisa diarahkan gitu loh. Karena di sini juga ada chariot, itu sama dengan parity, di mana bahwa seseorang itu melihat kamu yang benar-benar pengen
hidup bersama gitu ya, menjalani hidup ini bersama, melalui masalah-masalah yang ada bersama. Itu ya di sini gambarannya. Oke. Dan di sini ada musik. Akhirnya kamu bahagia dengan apa yang sudah kamu dapatkan sekarang, dengan apa yang sudah kamu miliki. Mungkin seseorang yang benar-benar tulus sudah datang kepada kamu ya, yang benar-benar ada chemistry dengan kamu, dikarenakan sudah melihat pesona kamu, dan kamu juga melihat bahwa ada ya sesuatu lah ya gitu. Karena di sini ada kebahagiaan juga yang kamu rasakan. Akhirnya kebahagiaan itu tercapai. Di sini ada kartu healing. Jadi ya apapun di sini keinginan kamu, semoga itu terwujud ya. Oke, buat Leo. Nah, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya, bertemu dengan orang yang benar-benar jodohnya kamu. Oke Leo, sampai ketemu lagi. Dadah.